Shalom saudara, mari sama-sama kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini kita perlu untuk banyak mendeklarasikan firman Tuhan melalui mulut kita. Mari kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Legacy Center. Wow, senang sekali rasanya kita bisa berkumpul kembali di dalam ibadah Legacy Center. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, karena saya percaya kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena anugerah yang Tuhan sudah curahkan buat setiap kita. Mari sama-sama kita sembah Dia, sembah Dia. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat hari-hari yang Kau berikan. Sampai hari ini Tuhan Yesus, kami bisa berdiri, kami bisa mampu berjalan, menjalani kehidupan kami, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, punya Tuhan seperti-Mu. Tiada yang lain seperti Tuhan Yesus. Tuhan kami yang hidup, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini kami memuji-muji-Mu Tuhan. Biar hari ini ada rasa ucapan syukur kami yang naik ke dalam surga, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang disenangkan, biar Tuhan Yesus yang diagungkan. Kami naikkan rasa syukur kami, rasa ucapan syukur kami di hadapan tahta-Mu Tuhan. Berkenanlah
diangkat. Biar Tuhan Yesus yang ditinggikan hari ini. Kami buka hati kami berikan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari nyanyikan dengan sungguh. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih. Kami bersyukur Tuhan. Ku berterima
kasih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari sambil angkat tangan katakan terima kasih. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap memuji-Mu sampai selama-lamanya. Mari teman-teman yang siap sorakan amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya tidak berkesudahan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita memuji Dia. Mari yang semangat sorakan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa. Kita aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita.
kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biar semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Biar kasih-Mu turun terus berlanjut dalam hidup kami. Itu yang kami rindukan Tuhan. Biar terus kasih-Mu turun atas setiap kami. Kemurahan-Mu turun atas setiap kami. Kebaikan anugerah-Mu turun atas setiap kami. Itu yang kami rindukan Tuhan. Hari demi hari kami memerlukan kasih-Mu lebih besar. Ya Tuhan Yesus, mari buka kedua tangan kita. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari rindukan kasih-Nya turun atas setiap kita. Mari terus rindukan kasih-Nya. Kami merindukan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang mulia, kasih-Mu yang kekal turun atas setiap kami, menyelimuti setiap kami Tuhan. Where can I run from your presence? Where can I flee from you? Even if I hide on the highest mountain, you are there. Where can I run from your presence? Where can I flee from
Mari terus sembah Tuhan. Syakaria Rabaya Syarala Barala Bakaria Rabaya Syando. Lawat kami di rumah-rumah ya Tuhan, dimanapun kami berada. Lawat kami ya Tuhan, curahkan kasih-Mu bagi kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami kangen sama Engkau Tuhan. Lawat anakmu laki-laki ya Tuhan, jamah anakmu perempuan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang terluka Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan kasih kelegaan, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Rumah demi rumah dipulihkan, dipulihkan. Ada damai sejahtera Tuhan turun untuk rumah-rumah dalam nama Tuhan Yesus. Syakaria Rabaya Syarala Barala 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 Barala. Curahkan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Peluk kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Peluk kami Tuhan. Saat ini juga kami merasakan hadirat-Mu menjamah hati kami, memulihkan kami, membangkitkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Puaskan kami ya Tuhan, puaskan kami dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bersepakat, kami mengangkat tangan kami berdoa Tuhan buat gereja kami. Pakai GBI Sukawarna Tuhan, pakai Rayon 2 ya Tuhan. Kami sepakat berdoa buat para pemimpin kami. Berkati Pastor Niko Tuhan, berikan hikmat yang lebih dan lebih lagi. Pengurapan yang baru buat pemimpin kami ya Tuhan. Berkati Oma Lelen dan keluarga besarnya ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan. Kami percaya keluarga ini akan terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berkati Pastor Benny Gunawan, berkati Pastor Stefanus Yordan, Ko Ivan. Kami percaya OTP kami juga Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang lawat. Tuhan berikan urapan yang baru supaya dapat memimpin setiap kami. Membawa Rayon 2 masuk ke level yang baru ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap staf gembala yang ada di semua cabang. Tuhan yang jamah, Tuhan yang lawat, berikan pengurapan baru ya Tuhan. Kami juga sepakat berdoa bagi kota Bandung, bagi Indonesia. Mari waktu kita berbahasa roh sama-sama teman-teman. Syarala Bakaria Rabaya Syarala Baralaba Sekeria Rabaya Syarala Baralaba Baralaba. Lawat Indonesia ya Tuhan, lawat Indonesia, lawat Indonesia ya Tuhan. Bebaskan dari COVID-19, badai COVID-19. Diam, tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Lawat Indonesia, lawat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia bagi bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga sepakat berdoa memberkati generasi kami ya Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami berseru ya Tuhan, pulihkan generasi kami, lawat generasi kami ya Tuhan. Kalau nubuatan mengatakan bahwa generasi Yeremia pasti dibangkitkan, kami percaya Roh Kudus pun dicurahkan atas generasi kami. Bahkan 5 generasi dibangkitkan, dipakai Tuhan dengan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya satu generasi yang cinta Tuhan mati-matian, satu generasi yang tidak kompromi dengan dosa, satu generasi yang penuh dengan kuasa akan dibangkitkan, lahir di Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa buat sekolah-sekolah, buat kampus-kampus, buat kantor-kantor, buat seluruh generasi muda di Indonesia. Tuhan lawat, Tuhan lawat, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Kami percaya kebangkitan generasi Yeremia untuk penuaian yang terbesar dan terakhir terjadi, tidak ditunda lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat setiap beban doa kami yang Tuhan jawab. Kami bersyukur buat jawaban doa yang luar biasa. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sungguh kami minta datang segera ya Tuhan. Datang segera ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga saat ini sepakat membuka hati kami untuk firman Tuhan yang akan dibagikan. Kami percaya pengurapan Tuhan ada bersama dengan Pastor Benny Gunawan yang akan membawakan firman hari ini. Tuhan yang lawat, biar setiap firman yang keluar dari mulutnya adalah isi hati Tuhan buat setiap kami. Kami buka hati kami,
Dalam nama Yesus, mari teman-teman kita angkat tangan kita sekali lagi, kita sembah Tuhan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, di hidupku. Yaralama sendirimu yaralamu, haleluya haleluya. Ikaralama sena yaramu tu shando, inanaramasi, haleluya. Yaralama so, yarama sena yaramu tu shandi, haleluya. Inaralama so, hiramasi kana yaramoto shande, haleluya. Inanaramaso, iaralamasi, niaralamasyande, ikanarabashanda yaramoto shandi, haleluya. Hiralama yaralamoto shando, iaralamasi, kanarabasi dirimu, haleluya. Yaralamaso kana yaralamu, haleluya haleluya. Inanarabasi dirimu, haleluya. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk kasih sayang Bapa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk anugerah, kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sabar terhadap kami dan Engkau tidak pernah curang. Engkau selalu setia kepada kami. Tuhan terima kasih. Aku mohon anugerah kasih kami, pengurapan-Mu terus turun atas kami. Juga untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan di rumah-rumah ya Bapa. Tuhan jamah setiap kami semua. Tuhan pimpin kata demi kata biarnya isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan.
Tuhan, ibadah online ini adalah acaramu sendiri, Roh Kudus. Bekerjalah sebebas-bebasnya Tuhan di rumah-rumah Bapa. Jamah setiap anak-anak mudamu Tuhan. Jamah Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Berikan kelegaan bagi yang berbeban berat. Yang terikat kau bebaskan, yang putus asa, kau berikan pengharapan yang baru, berikan jalan keluar. Buat mujizatmu Tuhan saat ini. Berikan kesembuhanmu atas mereka. Tuhan, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Baptis mereka dengan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Pakai semua anak-anak mudamu Tuhan. Pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom semua anak-anak muda dimanapun engkau berada, baik yang melihat, menyaksikan acara ini melalui televisi atau gadget atau laptop atau iPad. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan untuk setiap saudara semua. Nah saudara, tahun 2020 tahun dimensi yang baru, sesuatu yang baru, ukuran yang lebih besar. Saudara, dan waktu pandemi corona ini terjadi, kita semua bingung apa yang harus kita lakukan. Tapi saya percaya, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Semua yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi. Hanya saja hari-hari ini kita harus banyak berseru pada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kita tanya, Tuhan apa yang Engkau sedang lakukan hari-hari ini. Dan apa yang harus kita lakukan hari-hari ini juga. Supaya kita boleh berjalan dan melayani bersama dengan Tuhan. Biar di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Dan di mana kita ada, Tuhan pun bersama-sama dengan kita. Nah saudara, saya percaya rencana Tuhan untuk kebangkitan anak-anak muda juga tetap pasti akan terjadi. Nah saudara kasih Tuhan, saudara, hari-hari ini kita sedang masuki penuaian jiwa yang terbesar karena Roh Kudus sedang dicurahkan besar-besaran. Saudara, tidak ada program gereja, tidak ada manusia atau hamba Tuhan yang membuat orang-orang bisa diselamatkan. Kecuali satu, saudara, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya besar-besaran. Oleh sebab itu ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah doa. Jangan pernah berhenti berdoa karena kita percaya segala rencana Tuhan pasti akan terjadi. Nah saudara, dan jangan lupa terus baca Alkitab. Saudara, kita setiap anak-anak muda, saya ajak semua saudara untuk baca Alkitab sehari 10 pasal. Ayo kita tingkatkan diri kita semuanya. Tidak ada orang Kristen bisa bertumbuh tanpa baca Alkitab. Kita semua harus baca Alkitab. Yang setuju, katakan amin. Saudara baca Alkitab karena saudara mengasihi Tuhan Yesus. Tidak ada alasan yang lain. Amin. Nah hari ini saya ingin share apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita di bulan lalu mengenai Elia dan Elisa. Nah mari kita renungkan hari ini. Bagaimana Elia mempersiapkan Elisa. Elia sedang berjalan dengan Elisa, lalu Elia bilang begini pada Elisa. Elisa tinggal di Gilgal sebab Tuhan suruh aku ke Bethel. Dan apa jawab Elisa? Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku sendiri, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Maka Elisa ikut bersama dengan Elia ke Bethel. Sampai di Bethel, Elia ngomong lagi, tinggallah di sini sebab Tuhan suruh aku ke Yeriko. Dan Elisa ngomong hal yang sama, dikatakan demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku sendiri, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka pindah ke Yeriko. Sampai di Yeriko, Elia kembali bicara, Elisa tunggu di sini sebab Tuhan suruh aku ke Sungai Yordan. Lalu Elia menyeberang ke Sungai Yordan bersama dengan Elisa. Sampai di Sungai Yordan, Elia nanya gini pada Elisa, apa yang kau inginkan daripadaku sebelum aku terangkat ke sorga? Elisa langsung menjawab, aku minta 2 bagian daripada rohmu. Atau dengan kata lain, Elia, aku minta double portion anointing. Pengurapan ganda, double portion daripada Tuhan. Lalu saudara, Elia bilang begini, yang kau minta itu sukar. Saudara bisa bayangkan, Elisa ngikuti Elia dari Gilgal, Bethel, Jericho sampai di Sungai Yordan dengan tujuan dia mendapatkan pengurapan double portion. Tapi Elia bilang yang kau minta sukar. Kenapa saudara? Karena pengurapan bukan Elia yang punya, pengurapanlah Tuhan yang punya. Saudara kasih Tuhan, lalu setelah itu Elia kasih syaratnya. Kalau kamu bisa melihat aku naik ke sorga, maka kamu akan dapat pengurapan itu. Tapi kalau kamu gak bisa lihat aku naik ke sorga, maka kamu tidak akan dapat seperti itu. Lalu gak lama kemudian kereta berapi menjemput Elia, memisahkan daripada Elisa. Lalu Elisa berteriak-teriak, Bapakku, Bapakku, kereta berapi dan orang berkuda. Lalu setelah itu tidak kelihatan lagi. Tinggal dilihat jubah Elia ada di tanah di Sungai Yordan. Dan apa yang Elisa lakukan? Yang pertama Elisa mencopot jubahnya, gitu ya. Lalu baru dia ambil jubahnya Elia. Lalu setelah itu sebelum dia menyeberang, dia pukulkan air Sungai Yordan dengan jubahnya Elia dengan berkata, di manakah Allahnya Elia? Ya menurut saya ini
mukulnya sembari bertanya, di mana Allahnya Elia? Berarti Elisa waktu ngambil jubah Elia tidak berasa apa-apa, saudara. Artinya, saudara, Elisa menerima pengurapan itu dengan iman. Nggak harus geter-geter, nggak harus rasa ada apa-apa, tapi dia terima dengan iman. Nah saudara, dan apa yang terjadi? Air sungai Yordan terbelah juga. Dan 50 nabi yang menyaksikan melihat bahwa rohnya Elia sudah hingga pada Elisa. Nah saudara, saya ingin share pada hari ini untuk setiap saudara generasi muda, engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan dahsyat. Tapi ada syaratnya, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama adalah, saudara harus tahu bahwa saudara dipilih oleh Tuhan di zaman ini. Saudara harus tahu engkau dipilih oleh Tuhan di zaman ini. Mungkin ada yang berkata begini, tapi kok Ben, hidup saya masih kacau, masih gini dan gitu dan sebagainya. Dengar baik-baik, waktu saudara tahu engkau adalah orang yang dipilih, Tuhan akan mengubah hidupmu. Tapi selama kita tidak tahu, kita tidak akan pernah bisa mengalami perubahan. Karena kita hanya berkata, saya adalah orang yang putus asa, tidak bisa berubah, orang yang tidak berguna, akan begitu doang. Saya adalah orang yang gak bisa apa-apa, tapi begitu kita tahu kita adalah orang pilihan Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami perubahan. Karena Tuhan akan bekerja atas hidup setiap saudara yang ada di rumah-rumah. Yang percaya, katakan amin. Nah saudara, firman Tuhan katakan, dari Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, begitu kita tahu kita adalah orang pilihan Tuhan, kita tahu semua rencana Tuhan atas hidup kita, maka waktu kita minta satu persatu rencana Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya, dan Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita itu. Semua doamu pasti akan dijawab. Kenapa? Karena kita sedang berdoa untuk rencana Tuhan terjadi atas hidup kita masing-masing. Nah saudara, masih ingat nubuatan-nubuatan untuk bangsa kita, nubuatan-nubuatan untuk saudara generasi muda. Yang pertama kita pasti ingat mengenai generasi Yeremia. Saudara, di Pentakosta ketiga ini adalah salah satu akan membangkitkan generasi Yeremia yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan api Tuhan, yang berkobar-kobar dengan api Tuhan dan berjalan di muka bumi ini di atas firman Tuhan, tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan dosa, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kau akan dipakai untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini. Yang kedua adalah daripada seorang hamba Tuhan bernama Russell Evan, gembala daripada Planet Shaker di Melbourne, saudara, Australia. Dikatakan dia melihat api Tuhan turun atas Indonesia dan dia melihat jutaan dan jutaan orang-orang muda terbakar dalam api Roh Kudus. Mereka cinta mati-matian dengan Tuhan dan mereka melayani bangsa ini seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara, sekian lama saya berpikir gimana caranya melayani bangsa seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu pandemi corona ini masuk, saudara, saya mulai melihat anak-anak muda, saudara, sedang dipakai Tuhan melalui online semuanya. Hanya anak-anak muda yang jago menguasai online semuanya. Betul nggak saudara? Saudara dengar baik-baik. Pengurapan Tuhan ada dalam hidupmu dan tidak pernah hilang. Kalau offline-nya masih belum bisa, berarti pengurapan Tuhan akan bekerja melalui hidup saudara, anak-anak muda, melalui online semuanya. Saudara bayangin baik-baik. Begitu online saudara, pengurapan Tuhan akan mengalir, saudara, di rumah-rumah. Mujizat kesembuhan terjadi di rumah-rumah. Penuaian jiwa terbesar pun akan terjadi di rumah-rumah dengan melalui online semuanya. Saya mendengar kesaksian demi kesaksian melalui healing worship online, saudara. Dan di mana orang-orang disembuhkan karena mereka menyaksikan healing worship online atau ibadah-ibadah online yang lain, saudara. Waktu mereka di rumah. Bahkan yang mereka nonton bukan yang live streaming, yang rekaman punya saudara, tapi mujizat tetap terjadi. Kenapa? Karena yang menyembuhkan bukan rekaman itu, yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa dan segala rencana Tuhan pasti akan terjadi. Dan yang terakhir juga saya mendengar daripada gembala sidang kita, bahwa para pemimpin-pemimpin dunia waktu bertemu di Brasil di Januari tahun 2020 ini, saudara, dan apa yang dikatakan bahwa mereka semua sepakat mendapatkan yang akan memimpin kegerakan penginjilan dunia di akhir zaman ini. Tuhan pakai generasi muda, yang pertama dari Brasil dan juga dari Indonesia. Saudara, dengar baik-baik, engkau dipilih oleh Tuhan untuk akhir zaman ini. Dan melalui hidupmu akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, disembuhkan, diberkati, dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lu yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, lalu yang kedua adalah apa yang saudara dan saya harus lakukan untuk kita bisa mengalami pengurapan double portion di akhir zaman ini. Yang kedua adalah seperti apa yang Elisa lakukan, saudara. Elisa melewati Gilgal, Bethel, Jericho, dan sampai ke sungai Yordan. Gilgal itu bicara soal kita sunat hati.
tidak hidup lagi dengan kedagingan kita. Kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu battle bicara soal rumah Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Selalu merasakan hadirat Tuhan. Saudara terus banyak berdoa, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya kita terus mengalami hadirat Tuhan. Tapi yang ketiga adalah Yeriko. Yeriko tempat peperangan rohani, saudara. Kita harus berperang melawan kedagingan kita. Saudara, bagaimana caranya? Saudara, di Yeriko, saya ingat waktu Tuhan Yesus setelah dibaptis, dia dicobai di padang gurun oleh iblis. Waktu iblis berkata, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Waktu itu Yesus mulai lapar, saudara. Tapi Yesus berkata begini, ada tertulis, manusia bukan hidup daripada roti saja, tapi daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Saudara, setiap kali serangan datang, dijawab dengan demikianlah firman Tuhan. Ada tertulis. Artinya saudara, kita perlu firman Tuhan, pedang roh untuk peperangan yang besar ini. Saudara harus baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan. Waktu kita baca Alkitab, saudara, kita sedang melakukan peperangan rohani. Peperangan rohani bukan hanya waktu kita menengking setan, bukan hanya kita sedang menengking sakit penyakit, tapi waktu kita baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan, kita sedang melakukan peperangan rohani. Terhadap apa? Terhadap kedagingan kita, terhadap keakuan kita. Waktu kita mentaati firman Tuhan, maka keakuan kita makin kecil, kedagingan kita akan mati. Dan waktu keakuan kita makin kecil, maka Roh Kudus, pengurapan Tuhan akan bertambah-tambah atas hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Setelah itu, Elisa menyeberang ke sungai Yordan. So di sungai Yordan, Elisa berpikir gini, sebentar lagi saya akan dapat double anointing, gitu kan ya, double portion anointing. Tapi Elia bilang gini, yang kau minta sukar. Saudara, rasanya lemes saudara ya, kalau misal dengar kayak gitu. Tapi ini yang kita pelajari, apa yang Elisa lakukan? Dia terus mengejar Tuhan. Dia lewati Gilgal, dia lewati Bethel, Jericho, sampai ke sungai Yordan. Walaupun belum ada kepastian. Mungkin kita lihat keadaan sekarang kayak gini, apa iya Tuhan ini bisa berubah? Apa iya Tuhan semua janji Tuhan pasti akan digenapi? Mungkin kadang-kadang kita lihat tekanan, masalah, pergumulan dalam hidup kita semua. Tapi jangan berhenti berdoa. Waktu engkau terus berdoa, waktu engkau terus mengejar Tuhan, artinya saudara adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Orang-orang yang terus percaya akan janji Tuhan sekalipun keadaan belum mendukung. Saudara, orang benar hidup bukan karena melihat apa yang kenyataannya, tapi orang benar hidup karena iman. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan terjadi. Tuhan memberikan bicara soal tentang penuaian jiwa terbesar. Tuhan bicara soal generasi Yeremia dibangkitkan. Di tengah-tengah itu pandemi corona terjadi. Saya percaya pandemi corona ini akan membantu semuanya, menolong untuk kita bisa bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Melalui pandemi corona ini kita semua di-reset oleh Tuhan. Gereja di-reset lagi. Kita harus melakukan sesuatu yang baru seperti yang Tuhan inginkan. Kalau enggak, mungkin kita akan melakukan program-program lama kita semua untuk melakukan seperti apa yang kita pikir harusnya seperti ini. Ternyata enggak, Tuhan ingin sesuatu yang baru. Kita ikut apa yang Tuhan mau. Dan kita harus terus berdoa. Kita harus terus tanya Tuhan. Dan terus kita mulai lakukan apa yang mungkin kita tidak nyaman, tidak biasa. Tapi kita mulai lakukan. Saya percaya kita akan masuk dalam rencana Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa ini. Nah saudara, di sungai Yordan. Kalau kita ingat sungai Yordan, saudara, apa sih sungai Yordan? Saudara, sungai Yordan tempat Tuhan Yesus dibaptis. Saudara, waktu Yesus dibaptis, dia melihat langit terbuka, lalu Roh Kudus turun seperti burung merpati. Artinya di sungai Yordan ada penglihatan rohani yang diberikan. Saudara, Elia bilang begini, kalau kamu bisa lihat aku naik ke sorga, kamu akan terima double portion anointing itu. Artinya kalau kamu bisa melihat penglihatan dari sorga, kalau kamu bisa melihat visi dari sorga, kamu akan terima double portion anointing itu. Saudara, lalu Elia diangkat ke sorga. Saudara, waktu kita bisa melihat visi dari sorga, Tuhan sedang bicara Pentakosta ketiga, sedang bicara untuk penuaian jiwa terbesar, bicara tentang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sebenarnya untuk apa saudara? Untuk satu tujuan, bahwa Tuhan Yesus datang segera untuk kali yang kedua. Kenapa setiap saudara, anak-anak muda, kita sedang mengejar, kita ingin Tuhan kami minta double portion anointing. Karena untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Artinya gini, saudara, kita tahu Tuhan Yesus datang segera untuk kali yang kedua. Dan kita ingin generasi ini diselamatkan. Kita ingin bangsa ini diselamatkan. Kita ingin keluarga kita diselamatkan. Dan kita butuh pengurapan. Pengurapan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan segala rencana Tuhan. Segala kehendak Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kita butuh itu. Jadi ada alasannya kenapa kita perlu pengurapan ini. Karena kita tahu goalnya atau visi dari sorga. Bahwa Yesus datang segera untuk kali yang kedua. Kita ingin banyak jiwa diselamatkan. Kita bilang, Tuhan, saya gak bisa nolong mereka. Saya gak bisa nyelamatin mereka. Saya gak bisa menyembuhkan mereka. Tuhan. Tapi saya mau tolong mereka semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh pengurapan itu.
Dan saya percaya saudara, waktu kita tahu dasarnya kenapa kita minta. Karena kita ingin banyak orang diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Dan saya percaya Tuhan pasti kasih double portion anointing untuk setiap generasi muda. Karena engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang mengejar hadirat Tuhan, mengejar Tuhan. Dan engkau adalah orang yang mengerti visi daripada Tuhan. Amin saudaraku. Nah saudara, di ibadah online ini, saudara, saya ingin saudara semua mengerti satu hal. Saudara, di Sungai Yordan adalah tempat Tuhan Yesus dibaptis. Mari kita pelajari satu hal, apa yang kita harus miliki untuk menerima double portion anointing. Saudara, di kitab Matius, pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara, satu hal yang saya pelajarin di sini adalah bicara soal kerendahan hati. Waktu Yesus datang ke Sungai Yordan kepada Yohanes, saudara, Yohanes adalah seorang hamba yang sangat rendah hati. Saudara, dia tidak berkata dalam hati gini, "Siapa yang baptis? Anak Allah." Gitu kan saudara ya. Tapi Yohanes bilang gini, harusnya aku yang dibaptis. Harusnya aku yang dilayani. Tapi yang luar biasa, Tuhan kita Yesus Kristus itu lebih lagi rendah hatinya. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, saudara, menjadi hamba. Apa yang Yesus katakan? Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara, kerendahan hati ini kita perlu semuanya. Kita tidak ada persaingan di antara kita semua, di antara generasi muda. Semua saudara akan dipakai dengan luar biasa, tapi kita perlu namanya kerendahan hati. Saudara, pelayanan ini adalah supaya yang penting kehendak Tuhan jadi. Pelayanan ini yang penting banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Kalau ini terjadi, kita akan unity. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi untuk kota demi kota di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, mari kita persiapkan hati kita di ibadah online ini. Mari kita belajar untuk mengalir bersama dengan Tuhan. Kita belajar untuk sama-sama bagaimana kita menangkap pengurapan Tuhan. Saudara, Elia bilang gini, yang kau minta sukar. Kenapa? Karena pengurapan bukan Elia yang punya, pengurapan Tuhan yang punya. Kalau pengurapan Tuhan yang punya, berarti saudara akan diurapi oleh Tuhan di rumah-rumah. Yang percaya katakan amin. Tuhan sendiri akan mengurapi kita, tapi bagian kita adalah kita ngejar Tuhan, kita haus dan laparkan Tuhan, kita mengerti visi Tuhan, dan kita mengerti kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala semuanya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Biar musik dengan lembut mainkan lagu ini. Mari semuanya pejamkan mata di hadapan Tuhan. Oh Yesus, Tuhan, Kau lihat setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah ya Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan jamah setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, jamah. Mari saudara saat ini masing-masing berdoa, Engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Mari terus haus dan lapar akan Tuhan. Berapa banyak daripada saudara yang berkata, Tuhan pulihkan kembali kehausanku akan Engkau ya Tuhan. Mari angkat tanganmu saat ini. Mari angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka semua Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Curahkan kehausan kelaparan akan Tuhan atas mereka semua Tuhan. Curahkan kehausan kelaparan akan orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Anak-anak muda-Mu Tuhan di Indonesia ya Bapak. Jamah semua ya Tuhan, jamah. Tuhan ampuni ya Tuhan kalau kami kecewa. Ampuni kalau kami Tuhan
mundur daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi hari ini Tuhan kami akan bangkit kembali Tuhan. Kami akan berjalan kembali di jalan yang Kau tentukan ya Bapa. Tuhan urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Saudara dengar baik-baik, pelayanan ini bukan pelayanan saudara secara pribadi, tapi ini pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Elisa melepaskan jubahnya, dia melepaskan program-programnya, dia melepaskan cara berpikirnya, dan dia ambil jubahnya Elia dan dia mulai ambil pelayanan-pelayanan yang Tuhan tentukan untuk Elisa. Mari saudara, tanggalkan semua program-programmu, tanggalkan semua rencana-rencanamu, tapi mulailah berjalan bersama dengan Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Mari saat ini buka kedua tanganmu saat ini. Mari saudara mulai belajar mengalir Tuhan bersama dengan Tuhan melalui online ini. Bapa, aku berdoa saat ini ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan atas anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan saat ini Bapa. Send your holy fire Lord. Curahkan api kudus-Mu Tuhan atas anak-anak muda-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus terima saat ini. Terima dalam nama Yesus. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku kata Tuhan Yesus. Dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi, dari kota di mana engkau ada sampai ke bangsa-bangsa. Saat ini terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Tuhan penuhi anak-anak muda-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Baptis dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Berikan kuasa-Mu ya Tuhan. Sertai anak-anak muda-Mu dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Dengan kesembuhan Tuhan. Untuk penuhan jiwa yang terbesar dan terakhir ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari sembah Tuhan dengan bahasa roh. Hikaralaba sendere boyaralaba shandayaralaba yaralaba yaralaba ralaba ralaba. Oh ralaba sendere moyaralaba shandayaralaba ralaba 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 ralaba. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ikayaralaba sendere moyaralaba shandayaralaba. Oh karararaba shandayaralaba yaralaba yaralaba ralaba ralaba. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi mereka Tuhan di rumah-rumah Tuhan. Di setiap ruangan yang mereka pakai Tuhan. Mungkin ada yang di kendaraan Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah semuanya Tuhan, jamah. Hikayaralaba sendere bayaralaba. Berikan kami hati yang baru Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang baru, pikiran yang baru Tuhan. Semangat yang baru Tuhan. Hikanararaba shandayaralaba yaralaba yaralaba. Tuhan terima kasih banyak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Melalui hidup anak-anak muda ini ya Tuhan. Banyak orang-orang yang diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Mereka punya tujuan hidup daripada Tuhan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biar hadirat Tuhan menyertai mereka selalu Tuhan. Roh Kudus urapi Tuhan, berkati semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.